يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat wa bifadlihi tatahaqqaqul maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalata wa addal amadata wa kasafallahu bihil ghammah wa tarakana ala mahajjatil bayda laynuha kanahariha la yaziru anha ila hadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang disayangi,
yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur mari kita persembahkan atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sejenak pun berhenti tercurahkan untuk kita, walaupun kita masih banyak lalai, walaupun kita masih banyak hilaf atas segala perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu tanda bahwasanya rahmatullahi sabaqad ghadabah, kasih sayang Allah mendahului amarahnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya keluarga, pasangan suami istri sudah barang tentu pasti menginginkan kehadiran anak dan keturunan. Keinginan ini terus diutarakan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Hajar. Di setiap harinya, di setiap waktu dalam munajatnya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkan aku keturunan yang baik, anugerahkan aku keturunan yang saleh, keturunan yang taat dumateng perintah panjenengan ya Rabb. Cukup lama Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian turun ayat fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami pun ijabah memberikan kabar gembira kepada Nabiuna Ibrahim alaihissalam akan kelahiran putra yang dinanti-nantikan bertahun-tahun lamanya, putra yang lemah lembut budi pekertinya, yakni Sayyidina Ismail alaihi salam. Hari demi hari waktu terus berlalu. Ismail yang kecil pun mulai beranjak dewasa. Sang ayah sedang dalam puncak kenikmatannya, di mana Nabi Ismail alaihissalam sudah bisa membantu ayahandanya dalam pekerjaannya, di mana Sayyidina Ismail alaihissalam sudah mulai menemani dalam perjalanan safarnya. Di tengah kenikmatan itulah anak sudah mulai dewasa, kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ujian yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Putra yang dinanti-nantikan kehadirannya, bertahun-tahun lamanya dia mendambakan putra kesayangannya. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala inni ara fil manami anni adbahu fandur madza tara. Tatkala Nabi Ismail alaihissalam mulai tambah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada sang anak, duhai anakku, aku bermimpi Allah telah memerintahkanku untuk menyembelihmu, maka berikanlah pendapatmu nak. Tanpa butuh waktu yang sangat lama, Nabi Ismail alaihi pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru. Lakukanlah ayahandaku apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada panjenengan wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati anakmu ini termasuk
golongan orang-orang yang sabar. Hadirin sidang jamaah salat Aidil Adha yang disayangi, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ayah memotong saya ada sedikit permintaan. Saya minta kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan kepadaku, agar tidak terkena darahku. Yang ketiga, singkapkan baju ayah agar tidak terkena darahku, maka akan menjadi berkurang pahalaku dan khawatir terlihat oleh orang tuaku. Yang selanjutnya, tajamkan pisau ayah dan segera sembelih anakmu ini. Itu akan lebih mudah bagiku karena kematian adalah sesuatu yang sangat berat. Bawa kembali pulang bajuku agar ibu bisa mengenangku nantinya. Yang selanjutnya, sampaikan pesan kepada ibu. Katakan padanya, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jangan kabarkan pada ibu bagaimana ayah menyembelihku dan bagaimana ayah mengikatku. Yang paling terakhir, jangan ada anak-anak sebayaku ke rumah orang tuaku. Jangan sampai ada anak yang sebayaku lewat di depan rumahku agar kesedihan ibu tidak terulang. Jangan sampai melihatnya. Itulah pesan dariku, wahai ayah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, baik nak, pasti akan kukabulkan permintaanmu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bilang kepada istrinya, ya Sayyidah Hajar, tolong mandikan putra kesayanganmu ini, pakaikanlah minyak wangi. Akan aku ajak putra kami Ismail alaihissalam keluar. Lalu pergilah keduanya Nabi tersebut ke tempat penyembelihan. Ketika keduanya sudah berada di tempat tersebut, iblis laknatullah alaih mulai kepanasan. Apa yang dikatakan iblis? Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil memotong putranya Ismail alaihissalam, saya gagal menggoda manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa iblis menggoda? Dia bisikan pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, lihatlah anakmu. Anakmu sudah baik. Anakmu adalah anak yang soleh, anak yang ramah, anak yang santun. Udah lama kamu nantikan dengan munajatmu, Rabbi habli minas solehin. Masa kamu akan menyembelih putramu sendiri? Apa yang dikatakan Ibrahim alaihi salam? Wahai iblis, jangankan anakku, aku pun apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, pasti akan kukorbankan aku. Lalu Nabiuna Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar kepada iblis laknatullah alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iblis menggoda istri Nabiuna Ibrahim alaihissalam, yakni Sayyidah Hajar. Apa yang dikatakan iblis? Hai Hajar, apakah kamu tahu mau di mana, mau dibawa ke mana putramu Ismail alaihissalam dengan ayahandanya? Kata beliau, dia mau diajak keluar. Hai Hajar, dia mau dibawa ke pemotongan, mau dipotong oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kata Hajar, masak anak sendiri akan dipotong oleh ayahandanya. Betul.
Dia akan dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena perintah Tuhannya. Mendengar yang seperti itu, Siti Hajar langsung berkata kepada iblis, "Wahai iblis, jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Siti Hajar mengambil batu dan melemparkannya kepada iblis laknatullah alaih. Gagal di suami, gagal di istri, iblis lalu mendatangi Nabiuna Ismail alaihi salam. "Wahai Nabi Ismail, kamu tahu kamu mau dibawa kemana? Kamu akan disembelih oleh orang tuamu." "Tahu," kata Ismail alaihi salam. "Kenapa kamu mau? Padahal perjalananmu masih panjang. Apa kamu tidak kepengen menikmati kehidupan di dunia ini?" Saking geramnya kepada iblis laknatullah alaih, dengan perkataan-perkataan iblis, dengan rayuan-rayuan iblis, lalu Nabi Ismail mengambil batu dan melemparnya ke iblis laknatullah alaih. Lagi-lagi iblis gagal menggoda Nabi Ismail alaihi salam. 3 kali lemparan inilah menjadi simbol permusuhan antara iblis dan manusia yang diabadikan sekarang ini ketika kita melaksanakan ibadah umrah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, yakni dengan melempar 3 jumrah, yakni jumrah Aqabah, jumrah usta dan jumrah ula. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati, yang disayangi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kedua nabi tersebut ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha atas segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah menerima perintah Allah, Nabi Ismail pun mulai dibaringkan untuk disembelihnya. Lalu Allah memanggil malaikat-malaikat pun, "Wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihku. Padahal dia disibukkan oleh harta dunianya, dia disibukkan oleh keluarganya. Tapi jangan kamu lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dari segi dohiriahnya saja. Lihatlah Nabi Ibrahim dari segi batiniahnya. Begitu cintanya dia kepadaku, begitu cintanya dia kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepadaku." Mendengar seperti itu, malaikat mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "La ilaha illallah, Allahu akbar." Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Allah perintah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kau ambil gibas di surga yang pernah disembahkan anaknya Nabi Adam alaihissalam ketika menikah, bawa ke dunia, gantikan leher Ismail alaihissalam." Kemudian yang dipotong Nabi Ibrahim alaihissalam adalah gibas yang ada di surga ni pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Duhai Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau taati perintahku, dan aku akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan kepadamu. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati, yang disayangi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu pelajaran yang ingin kami sampaikan, kisah yang sering kita dengar setiap tahunnya. Sebuah pelajaran yang tidak lain dan tidak bukan adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku sejak diciptakannya alam semesta ini sampai yaumul qiyamah. Ketetapan apa itu? Ketetapan di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak ada suatu ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan-balasan kebaikan kepada mereka, bagi mereka yang lulus ujian, kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat luar biasa. Beliau diminta menyembelih sang buah hatinya Ismail alaihissalam yang sudah dinanti-nantikan bertahun-tahun lamanya. Tahukah kita apa balasan yang Allah berikan kepadanya? Yang pertama, wa fadainahu bidzibhin adim. Kami ganti Ismail sembelihan hewan kurban yang sangat besar. Tidak sekedar itu, pensyariatan itu pun berlaku sampai hari kiamat. Sejarah mencatatnya. Hadirin hadirat, sidang jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan? Tidak. Setelah Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berhasil Allah anugerahkan seluruh nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah setelahnya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahirlah Nabi Hud, yang pada akhirnya lahirlah dari keturunan Nabi Ismail sebagai balasan ujian kita semua, sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih kita semua, juru penyelamat kita semua, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail. Begitulah sunnatullah, begitulah ketetapan Allah. Setiap kesusahan, setiap kesulitan, setiap ujian pasti ada balasan yang luar biasa yang Allah persiapkan bagi siapapun yang lulus ujian itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala di momen-momen yang sangat mulia ini, momen yang bersejarah ini, marilah kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan seperti Nabi Ismail alaihi salam. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki ingkang kathah halal dan barakah, supaya di momen yang bersejarah ini kita bisa mengeluarkan korban. Khiyaru ummati la yudahun wa syiraru ummati la yudahun. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم
صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد وجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والدرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمال ضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي الذي نال من ربه ما لم ينله مالك مقربون ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله واعلموا إن يومكم هذا يوم عظيم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والسدائد والميخن والطاعون. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وتغير النعماء وسوء القضاء ونعوذ بك من جميع المكاره والأسواء. نسألك اللهم خير العطاء وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.